Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lingganti Prawita Dewi dengan NIM S1A023127 dari kelas A Angkatan 2023. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pradana SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas makalah sekaligus presentasi pada mata kuliah Hukum Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Analisis Perubahan Kebijakan PPh Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang relevan serta dampaknya bagi wajib pajak. Sebelum memasuki inti dari pembahasan, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Lalu ada berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia. Nah, salah satu jenis pajak yang sering kita ketahui dan berperan penting dalam penerimaan negara yaitu pajak penghasilan atau yang biasa disingkat dengan PPh. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu pertambahan penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari maupun yang sifatnya hanya untuk penambahan harta. Jadi pajak penghasilan ini dikenakan kepada setiap semua pertambahan pendapatan atau pertambahan harta yang dialami oleh wajib pajak. Lalu dalam pajak penghasilan sendiri ada beberapa aturan terkait dengan pembayaran pajak penghasilan. Salah satunya yaitu mengenai angsuran pajak atau yang biasa dikenal dengan sebutan PPh 25. PPh 25 ini mengatur mengenai mekanisme pembayaran angsuran pajak penghasilan di dalam 1 tahun berjalan. Dan aturan ini memiliki tujuan agar wajib pajak tidak terbebani dengan pembayaran pajak yang sekaligus di akhir tahun. Dan hal ini juga bertujuan agar penerimaan negara atas pajak penghasilan ini setiap bulannya tetap stabil, tidak hanya ada di akhir tahun saja. Lalu seperti sebutannya yaitu PPh 25, mekanisme angsuran pajak ini diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Jungto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan perubahan terakhirnya atau aturan terbarunya, PPh 25 ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya yaitu aturan dari PPh 25 sebelum adanya Undang-Undang HPP. Sebelum adanya Undang-Undang HPP, PPh 25 Selanjutnya yaitu aturan dari PPh 25 sebelum adanya Undang-Undang HPP. Sebelum adanya Undang-Undang HPP, PPh 25 ini seperti yang disebutkan tadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Jungto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan peraturan-peraturan turunannya. Misalnya, PMK 243 2014 dan PMK 9 2019. Lalu untuk sistemnya sendiri, sebelum Undang-Undang HPP, sistem pembayaran pajak penghasilan khususnya di PPh 25 ini menggunakan sistem self-assessment yang artinya wajib pajak itu menghitung sendiri, membayar sendiri lalu melaporkan sendiri angsuran pajaknya. Yang di dalam praktiknya itu sistem ini belum terdigitalisasi sepenuhnya dan terdapat administrasi yang rumit sehingga perhitungan angsuran itu seringkali tidak sesuai dengan kondisi nyata si wajib pajak. Lalu rendahnya literasi pajak juga memperburuk
kepatuhan dari angsuran pajak ini, terutama di kalangan UMKM. Lalu selanjutnya yaitu aturan PPh 25 setelah adanya Undang-Undang HPP. Yang pertama yaitu tarif PPh Badan Hukum turun dari 25% menjadi 22%. Nah, tarif PPh Badan Hukum yang turun ini dimulai pada tahun 2021. Penurunan ini memiliki tujuan untuk memberikan insentif fiskal kepada pengusaha, sehingga perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Lalu, aturan ini dibuat dan ada pada tahun 2021, di mana Indonesia sedang berada di dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19. Sehingga kebijakan ini dianggap strategis untuk menjaga daya saing investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang kedua, mekanisme yang lebih fleksibel, yaitu bisa diajukannya penyesuaian jika penghasilan dari perusahaan tersebut turun secara signifikan. Sebelumnya di undang-undang yang lama, besar angsuran PPh 25 ini dihitung dari pajak terhutang di tahun lalu. Sehingga apabila penghasilan wajib pajak itu di tahun yang berjalan menurun drastis, angsuran akan tetap tinggi mengikuti dengan pajak terhutang di tahun lalunya. Sehingga hal ini tuh membebani wajib pajak. Lalu melalui PMK nomor 9 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021, pemerintah itu memberikan ruang yang lebih fleksibel lagi, sehingga wajib pajak bisa mengajukan permohonan penyesuaian angsuran ke otoritas pajak apabila penghasilannya menurun secara signifikan. Lalu yang ketiga, digitalisasi penuh. Jadi, dalam Undang-Undang HPP ini, sistem pembayaran pajak dilakukan digitalisasi secara penuh dengan adanya DJP online atau portal resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi sistem untuk pelayanan pajak, berbagai pelayanan pajak termasuk e-filing, e-billing, pengecekan status pembayaran, dan lainnya. Dengan adanya DJP online ini, proses administrasi juga menjadi lebih terintegritas, transparan, dan lebih cepat dan efisien. Lalu untuk yang tadi disebutkan ada sistem e-filing dan e-billing. Sistem e-filing itu merupakan sistem pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPP secara online. Jadi dengan adanya e-filing, wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Lalu untuk e-billing sendiri itu merupakan sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau kode unik, kode referral yang menggantikan sistem atau cara yang manual, sehingga pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan bisa melalui bank atau ATM, internet banking, atau di mana saja melalui mobile banking. Lalu selanjutnya ada sistem pengawasan melalui Core Tax Administration System atau CTAS. Nah, CTS ini di dalam konteks pasal 25, pengawasan berbasis data memungkinkan pemerintah menilai apakah angsuran bulanan yang dibayarkan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan kapasitas usahanya. Dengan demikian, pengawasan juga akan menjadi lebih efektif, terukur, dan objektif. Lalu mengenai dampak perubahan. Di sini dampak perubahannya setelah adanya Undang-Undang HP. Lalu mengenai dampak perubahan. Di sini dampak perubahannya setelah adanya Undang-Undang HPP terbagi untuk 3 aspek, yaitu asas keadilan yang beban pajak menjadi lebih proporsional. Namun dalam hal ini UMKM masih kesulitan untuk memahami aturan yang baru, sehingga perlu adanya edukasi lebih lanjut dan pendampingan agar manfaat dan keadilan dari adanya Undang-Undang HPP ini dapat dirasakan secara merata, terutama untuk UMKM. Lalu dari asas kepastian hukum itu perhitungan dan prosedurnya menjadi lebih jelas, tetapi tetap ada kendala di sinkronasi
regulasinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi aturan pelaksana. Lalu untuk asas kebermanfaatan, itu dari fleksibilitas angsuran mendukung arus kas usaha pemulihan ekonomi. Dan kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas penerimaan negara tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan. Lalu untuk tantangan implementasinya, yang pertama, literasi wajib pajak, khususnya UMKM itu masih rendah. Jadi banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme dari PPh 25 yang baru ini, sehingga rawan terjadi kesalahan administrasi. Lalu adanya kesenjangan akses digital di daerah, karena tidak semua wilayah memiliki infrastruktur internet yang memadai untuk mendukung pelaporan pajak secara online. Contohnya di pedalaman-pedalaman Papua, mereka masih belum mengerti, masih belum bisa membayar pajak secara digital ini, sehingga terkesan untuk adanya digitalisasi di daerah tersebut tidak efektif karena mereka masih harus ke kantor pajak. Lalu yang ketiga, belum sepenuhnya sinkron antara aturan pelaksana. Jadi adanya perbedaan interpretasi antar regulasi membuat wajib pajak tuh kebingungan dalam menerapkan ketentuan. Lalu yang terakhir, adanya adaptasi dari sistem baru ini pasti membutuhkan waktu. Jadi, baik dari wajib pajaknya maupun aparat pajak atau dari Dirjen Pajaknya masih memerlukan proses penyesuaian untuk terbiasa dengan sistem-sistem digital yang telah diterapkan. Baik, selanjutnya kesimpulannya yaitu, sebelum Undang-Undang HPP, PPh Pasal 25 sudah memiliki dasar hukum tetapi masih lemah dalam digitalisasi dan kepatuhan. Lalu setelah adanya Undang-Undang HPP, kebijakan ini diperbarui melalui penurunan tarif, penguatan sistem digital, dan pengawasan berbasis data. Perubahan ini membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil, pasti, dan bermanfaat, meski masih memerlukan sosialisasi yang intensif agar efektif untuk diterapkan. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan tutur kata maupun perbuatan saya selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.